Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin melalui lisan kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Rasa syukur itu sebagai tanda rasa syukur kita atas banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama bil khusus nikmat iman dan Islam yang selama ini masih kita jaga. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan terbaik kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Pemirsa Tribuner yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan puasa. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmat dan ampunan. Namun ada golongan orang-orang yang rugi dalam bulan Ramadan ini. Siapakah mereka? Rasulullah pernah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'ats." Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Inilah yang dimaksud golongan orang-orang yang tidak mendapatkan kebaikan dari puasa, karena dia hanya puasa fisik saja, hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi mereka tidak menjaga hal-hal yang dilarang atau mengurangi pahala puasa. Dia tidak berpuasa dengan jiwanya, dengan rohaninya, hanya fisiknya saja. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan kebaikan dalam puasa ini? Maka puasa kita harus sabar. Sabar dalam artian menjauhi larangan-larangan di dalam puasa. Menjauhi larangan-larangan yang bisa membatalkan atau menghapuskan pahala puasa. Seperti halnya lisan kita harus kita jaga. Mata kita harus kita jaga dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Kedua, kita juga harus melaksanakan hal-hal yang diwajibkan ketika menjalankan puasa. Kita jangan sampai tinggalkan sholat wajib, zakat dan seterusnya. Ya. Itulah puasa tidak bisa dilepaskan dengan kesabaran dan pengendalian diri. Rasulullah juga pernah bersabda bahwa puasa itu adalah separuh daripada sabar. Asyamu nisfus sabar. Ya. Jadi, kenapa demikian? Karena di dalam puasa pada hakikatnya adalah kita menahan diri, kita bersabar. Ya. Bersabar dari menjaga hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Tribuners, dimanapun Anda berada, dalam hal kesabaran ini, seorang imam, ya, Ibnu Rajab Al-Hambali membagi sabar ini menjadi 3 bagian. Ya. Sabrun ala ta'atillah, yaitu sabar di dalam ketaatan kepada Allah. Yaitu, ya, kita menjaga sungguh-sungguh apa-apa yang menjadi perintah Allah
kita melaksanakan dengan istiqomah. Inilah sabar ala taatillah. Yang kedua, sabar dalam menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar dan penuh kesungguhan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kedua. Yang ketiga adalah sabar dengan ketentuan Allah, ya. Baik itu yang seperti musibah, kesempitan, kesusahan dan lain-lain, ya. Kita juga harus sabar di sini. Dan di dalam puasa itu melekat 3 kesabaran ini. Di mana ketika kita puasa kita harus sabar dalam taatillah, yaitu kita tetap harus menjalankan hal-hal yang diwajibkan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti puasa, zakat dan salat dan sebagainya. Jadi nggak ada artinya kalau puasa tetapi kita tidak sholat. Ya. Yang kedua, sabar dalam menjaga larangan Allah. Ya, jadi ketika puasa juga kita nggak bisa sembarangan bermaksiat kepada Allah. Ya, bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa. Ya. Seperti kita harus menjaga mata kita, lisan kita, dan seterusnya. Yang ketiga, di dalam puasa juga kita menjaga atau sabar dalam kesusahan, kepahitan, kelaparan. Sehingga badan kita tidak makan, menyengaja tidak makan, sehingga badan kita loyo dan sebagainya. Nggak apa-apa, kita sabar. Makanya disinilah kita tetap sabar di dalam kesempitan, kesusahan. Oleh karena itu, makanya sabar tidak bisa dilepaskan dari ibadah puasa. Pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada, sabar adalah karakter tangguh yang harus kita jaga dan kita gembleng di dalam jiwa kita. Pentingnya sabar, maka di dalam Al-Quran Allah menyebut kata sabar sampai lebih dari 85 kali. Puncak dari kesabaran adalah gelar ulul azmi yang diberikan kepada para nabi dan rasul yang telah melaksanakan kesabaran dengan luar biasa dalam menjalankan dakwah kepada kaumnya. Inilah pentingnya kesabaran. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan, ya, surat Ali Imran ayat 142 bahwa orang tidak bisa masuk surga kalau tidak sabar. Ya. Sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah lamma ya'lamillahul ladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka akan dimasukkan ke dalam surga padahal Allah belum melihat, belum nyata kesungguhan dan kesabaran kalian. Nah, inilah bahwa penting sabar, ya, dan kesungguhan. Inilah baru bisa kita menggapai kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, sabar adalah kunci sukses, ya. Dalam kehidupan nyata banyak kita temui bahwa orang-orang yang sukses adalah mereka-mereka yang sabar, tekun, disiplin dalam menapaki prosesnya. Orang yang sukses, dia adalah orang-orang yang menikmati dengan penuh kesabaran proses untuk mencapai kesuksesan itu. Oleh karena itu, sifat sabar, karakter sabar ini harus kita tanamkan kepada generasi muda kita agar mereka dapat sabar, sungguh-sungguh, istiqomah dalam menuntut ilmu, sabar, istiqomah dalam bekerja, sehingga profesional, sabar, sungguh-sungguh, istiqomah dalam menjaga agama Allah. Dengan demikian, niscaya akan dicapai kesuksesan. Jadi, sabar identik dengan kesuksesan. Demikianlah para pemirsa Tribuners, apa-apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.